Sejak kita lahir, dunia mulai menulis cerita tentang siapa kita. Nama, jenis kelamin, kebangsaan, agama, kepribadian, semuanya ditanamkan perlahan seolah-olah itu adalah diri sejati kita. Kita belajar mengenali diri melalui cermin fisik dan psikologis, tubuh kita, pikiran kita, emosi kita. Inilah yang disebut sebagai identitas bentuk, lapisan luar yang terus berubah, terbentuk dari masa lalu dan terikat waktu. Tubuh ini menua, pikiran ini berubah, emosi datang dan pergi seperti angin yang tak bisa diprediksi. Namun anehnya, kita menggenggam erat semua itu seolah mereka adalah inti dari siapa kita. Kita memperjuangkan opini, membela perasaan, dan merawat citra karena kita percaya bahwa tanpa semua itu, aku akan lenyap. Tapi benarkah itu? Di balik lapisan-lapisan bentuk itu, tersembunyi sesuatu yang tidak pernah lahir dan tidak pernah mati. Sebuah kesadaran murni yang tidak memiliki nama, tidak mengenal waktu, dan tidak membutuhkan pengakuan. Inilah identitas esensial kita. Ia tidak datang dari dunia luar, tidak bisa diberi label, dan tidak bisa hilang. Ia hanya ada, diam, hadir, menyaksikan. Ketika tubuh terluka, ia menyaksikan rasa sakit. Ketika pikiran galau, ia tetap tenang. Ketika emosi mengamuk, ia tidak terguncang. Namun ironisnya, sebagian besar manusia menjalani hidup tanpa pernah menyentuh kesadaran ini. Kita sibuk menjadi seseorang, hingga lupa bahwa kita pertama-tama adalah keberadaan itu sendiri. Kita hidup di permukaan, seperti daun yang terbawa angin, tanpa pernah menyadari bahwa ada akar yang diam di dalam tanah, tenang, kuat, dan tidak berubah. Spiritualitas sejati bukanlah tentang menjadi religius, tidak juga tentang memeluk doktrin. Ia adalah perjalanan pulang ke rumah batin, penemuan ulang jati diri yang tidak tergantung pada status, masa lalu, atau bentuk apapun. Ketika seseorang mulai merasakan bahwa dirinya bukan hanya tubuh dan pikiran, tetapi kesadaran yang menyadari keberadaan tubuh dan pikiran, di sanalah pintu transformasi terbuka. Identitas bentuk akan terus berubah dan akhirnya hancur, tapi identitas esensial, kesadaran murni itu, tidak pernah ternoda waktu. Ia adalah keheningan di balik suara, ruang di antara pikiran dan cahaya yang menyinari seluruh pengalaman. Dan barangkali, saat kita mulai mengenali identitas ini, untuk pertama kalinya dalam hidup, kita benar-benar bebas. Apakah kamu pernah diam sejenak dan menyadari bahwa yang menyadari itulah dirimu yang sebenarnya? Setiap kali kita mengatakan saya, kita jarang bertanya, siapa sebenarnya yang sedang berbicara? Apakah itu suara dari kesadaran yang jernih, atau gema dari masa lalu yang tertanam begitu dalam hingga kita tak lagi bisa membedakannya? Sejak kecil, kita dibentuk oleh pengalaman, pujian dan celaan, luka dan pelukan, kata-kata yang kita dengar berulang-ulang tentang siapa kita. Secara perlahan, sebuah konstruksi mental pun lahir, yaitu ego. Ia bukan sesuatu yang jahat, bukan pula musuh. Ia adalah mekanisme bertahan hidup yang belajar mengenali pola, menciptakan identitas, dan mencari rasa aman di dunia yang berubah-ubah. Namun, ego punya satu kelemahan. Ia hidup dari masa lalu. Ia menyimpan kenangan seperti koleksi barang antik, lalu menggunakannya untuk membentuk persepsi saat ini. Ia berkata, "Aku orang yang mudah marah karena dulu sering disakiti," atau "Aku tidak cukup baik karena dulu selalu dibandingkan." Dan tanpa kita sadari, kita mulai hidup dari narasi itu. Kita menjadi karakter dalam cerita lama yang ditulis oleh rasa takut, trauma, dan kebutuhan untuk diakui. Pikiran, sekutu utama ego, akan mengulang-ulang cerita itu, menciptakan pola pikir tetap yang membuat dunia terasa sempit dan penuh ancaman. Kita mulai melihat hidup melalui lensa interpretasi, bukan kenyataan. Orang lain bukan lagi manusia utuh, melainkan cermin dari ketakutan dan ekspektasi kita. Setiap senyuman bisa terasa mencurigakan, setiap kritik bisa terasa sebagai serangan pribadi. Inilah permainan halus yang dilakukan ego. Ia menyamar sebagai diri. Ketika emosi muncul, kita berkata, "Aku marah," bukan "ada kemarahan yang sedang muncul."
Ketika pikiran berkecamuk, kita berkata, "Aku kacau," bukan pikiran sedang tidak tenang. Padahal, antara aku dan pikiran itu ada jarak. Jarak yang hanya bisa terlihat jika kita cukup hadir. Ketika kita tak menyadari permainan ini, kita terjebak dalam dunia internal yang penuh kabut, persepsi yang menipu, emosi yang membutakan, dan keyakinan yang tak pernah kita pilih secara sadar. Kita mengira sedang menjalani hidup, padahal hanya sedang mengulang-ulang pola lama dengan wajah baru. Namun, kabar baiknya, kesadaran bisa mematahkan lingkaran ini. Ketika kita mulai memperhatikan pikiran dan emosi tanpa melekat padanya, kita mengambil satu langkah mundur dari ego. Kita mulai melihat bahwa aku bukanlah cerita dalam kepala ini, melainkan kesadaran yang menyadari adanya cerita. Kita bisa mengamati ego tanpa membencinya, karena ego bukan musuh. Ia hanya lupa bahwa ia bukan pusat segalanya. Dan saat kita mengingatkan diri bahwa saya tidak harus selalu terikat pada masa lalu, kita memberi ruang bagi kehidupan yang lebih luas, lebih jujur, dan lebih hadir. Mungkin inilah momen paling membebaskan, ketika saya tidak lagi dikurung oleh label dan luka, tetapi menjadi jendela bagi sesuatu yang lebih dalam untuk mengalir. Karena siapa kita yang sebenarnya tidak pernah bisa dijelaskan dengan kata-kata, ia hanya bisa dialami dalam keheningan di balik pikiran. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa hidup ini, jika dijalani dengan benar, seharusnya membawa kebahagiaan. Kita diajarkan untuk mengejar kesuksesan, cinta, keamanan, sebagai pintu gerbang menuju rasa puas yang abadi. Namun, mengapa kebahagiaan itu selalu terasa seperti bayangan yang menjauh setiap kali kita mendekat? Buddha menyebutnya dukkha, sebuah istilah yang sering diterjemahkan sebagai penderitaan, namun lebih tepatnya berarti ketidakpuasan yang melekat pada hidup ini. Dukkha bukan berarti hidup selalu menyakitkan, melainkan bahwa di balik setiap kenikmatan tersembunyi benih kehilangan. Bahkan dalam momen-momen yang kita anggap paling membahagiakan, ada sesuatu yang diam-diam berbisik. Ini pun akan berlalu. Kita jarang menyadari betapa dalamnya duka meresap dalam pengalaman sehari-hari. Bukan hanya duka karena tragedi besar atau kehilangan yang mencolok, tapi duka yang halus, rasa kosong setelah pencapaian, kekecewaan kecil yang datang setelah harapan, kegelisahan saat momen indah berakhir terlalu cepat. Duka bukanlah gangguan sesekali, ia adalah bagian dari struktur kehidupan itu sendiri. Ia muncul karena kita menggenggam sesuatu yang tidak bisa digenggam selamanya. Sumber kebahagiaan yang kita kejar, hubungan, pencapaian, bahkan tubuh kita sendiri, semua berada dalam arus perubahan yang tidak bisa dihentikan. Saat kita jatuh cinta, kita ingin cinta itu tetap seperti saat pertama bertemu. Saat kita sukses, kita ingin pengakuan itu bertahan selamanya. Namun dunia tidak bekerja seperti itu, dan semakin kita melekat, semakin dalam luka yang kita rasakan saat semua itu berubah, retak, atau menghilang. Duka juga tumbuh dari kelekatan kita pada citra diri. Kita ingin dianggap penting, berhasil, dicintai. Tapi dunia tidak selalu menepati janji-janji itu. Kita merasa kecewa bukan hanya karena kehilangan sesuatu, tetapi karena kita kehilangan versi diri yang kita harapkan bisa kita pertahankan. Inilah akar penderitaan yang paling dalam, bukan karena dunia menyakiti kita, tapi karena kita menolak cara dunia bergerak. Namun, dalam melihat dan memahami duka, tersembunyi pintu menuju pembebasan. Ketika kita berhenti melawan kenyataan bahwa segalanya berubah, bahwa semua hal yang indah pun bersifat sementara, kita mulai merasakan kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan. Kita berhenti mengejar kebahagiaan di masa depan, dan mulai menemukan makna dalam keberadaan yang sederhana dan jujur. Bukan berarti kita tidak lagi merasakan sakit atau kehilangan, tapi kita tidak lagi menambahkan lapisan resistensi yang memperdalam penderitaan itu. Kita belajar menerima hidup bukan sebagai serangkaian tujuan yang harus dicapai, melainkan sebagai tarian antara muncul dan lenyap, antara datang dan pergi. Kita belajar mencintai bukan untuk memiliki, tapi untuk mengalami sepenuhnya. Dan perlahan, kesadaran itu mengubah segalanya.
Duka tidak lagi menjadi musuh, tapi pengingat akan keindahan yang rapuh, akan nilai setiap detik yang berlalu, dan akan kedalaman hati manusia yang mampu merasakan begitu banyak, karena hidup memang sementara. Dan justru karena sementara, ia begitu berharga. Sejak kecil kita diarahkan untuk menuju nilai bagus, menuju sekolah favorit, menuju karier mapan, menuju pasangan hidup, menuju rumah impian. Tanpa sadar, hidup kita menjadi perjalanan tanpa akhir yang selalu didorong oleh satu keyakinan bahwa kebahagiaan ada di nanti. Bahwa ada titik tertentu dalam waktu, di masa depan, di mana kita akhirnya bisa berkata, "Aku telah sampai." Namun apakah momen itu benar-benar datang? Cobalah ingat ketika keinginanmu terpenuhi, ketika kamu akhirnya lulus, ketika kamu mendapatkan pekerjaan itu, ketika cinta dibalas, atau ketika rekening bank mulai terlihat nyaman. Mungkin ada euforia, mungkin ada rasa lega, tapi tak lama setelah itu muncul kekosongan yang samar. Lalu muncul keinginan baru, tujuan baru, harapan baru yang lagi-lagi menunda rasa puas ke masa depan yang belum tiba. Beginilah cara ilusi bekerja. Kita percaya bahwa kebahagiaan adalah hasil akhir dari serangkaian pencapaian, bahwa suatu hari nanti, ketika semua telah sempurna, kita akan bisa beristirahat dalam damai batin. Tapi kehidupan tidak dirancang untuk menjadi garis finish. Ia adalah aliran yang terus bergerak. Dan saat kita terus menunda hidup hanya untuk momen yang lebih baik di depan, kita kehilangan satu-satunya momen yang benar-benar ada, saat ini. Pola ini menciptakan penjara tak kasat mata. Kita menjadi budak dari ide bahwa kita belum cukup berhasil, belum cukup cantik, belum cukup dewasa. Kita hidup dalam kondisi hampir yang konstan, selalu hampir bahagia, hampir damai, hampir utuh. Namun garis akhir itu tak pernah benar-benar tercapai, karena begitu kita menyentuhnya, garis itu berpindah. Yang lebih menyakitkan, sistem ini tidak hanya dibentuk oleh keinginan pribadi, tapi juga diperkuat oleh masyarakat dan budaya. Media, iklan, bahkan pendidikan membentuk kita untuk terus membandingkan diri dengan standar luar. Dan tanpa sadar, kita menjalani hidup seperti lomba estafet tanpa akhir, berharap bahwa di ujung sana akan ada versi diri yang akhirnya pantas untuk bahagia. Padahal, kebahagiaan sejati tidak terletak di ujung jalan. Ia hadir diam-diam di sela napas, di sinar mentari pagi yang menyentuh kulit, di tatapan hangat tanpa syarat, di keheningan yang tidak butuh pembuktian. Kebahagiaan bukanlah tujuan, tapi cara kita hadir dalam perjalanan. Menyadari ini bukan berarti kita berhenti bermimpi atau berhenti bergerak, tapi kita mulai berjalan dengan kesadaran baru bahwa kita tidak harus menunggu untuk merasa cukup. Tidak harus mencapai puncak gunung untuk merasakan damai. Karena damai itu bukan terletak di puncak, melainkan dalam cara kita melangkah. "Aku telah sampai," bukanlah kalimat yang muncul setelah semua terpenuhi. Ia adalah pernyataan batin yang hanya bisa diucapkan ketika kita sepenuhnya hadir di sini dan sekarang. Ketika kita berhenti berlari dari ketidaksempurnaan dan mulai mencintai hidup seperti apa adanya, tanpa syarat, tanpa penundaan. Dan mungkin, inilah paradoks terbesar dalam hidup. Kita mengira kebahagiaan datang saat semua lengkap, padahal ia muncul saat kita berhenti merasa kurang. Ada bentuk penantian yang tidak terlihat. Ia tidak selalu menampakkan diri sebagai seseorang yang duduk menatap jam, menghitung detik. Justru seringkali, penantian itu menyamar dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pekerjaan yang dijalani hanya sebagai jembatan menuju promosi, dalam hubungan yang dijalani dengan harapan suatu hari akan berubah, dalam aktivitas spiritual yang diam-diam hanya dijadikan kendaraan untuk nanti tercerahkan, kita menunggu tanpa menyadarinya. Inilah wajah halus dari ego. Ia bersembunyi dalam penundaan batin terhadap saat ini. Dalam lubuk terdalam, ego tidak pernah puas. Ia selalu menginginkan sesuatu yang lebih baik, lebih indah, lebih besar. Dan karena itu, ia terus menggeser pusat hidup kita dari di sini ke nanti. Ego hidup dari ketidakpuasan. Ia tumbuh subur di tanah harapan masa depan. Kita berkata dalam hati, "Aku akan benar-benar bahagia ketika..."
atau aku akan merasa utuh jika. Pernyataan-pernyataan itu tampak tidak berbahaya, bahkan terkadang terdengar seperti motivasi. Namun, di baliknya tersembunyi satu pesan laten, bahwa saat ini belum cukup, bahwa kita belum cukup, bahwa hidup ini harus ditunda hingga suatu kondisi sempurna tercapai. Tanpa sadar, kita menjadikan momen ini sebagai batu loncatan, bukan sebagai tempat tinggal. Kita berjalan sambil menahan napas, menunggu sesuatu terjadi. Dan penantian itu bisa halus sekali, tidak hanya menunggu keberhasilan besar, tapi juga hal kecil, menunggu balasan pesan, menunggu suasana hati membaik, menunggu akhir pekan, menunggu inspirasi. Ego senang menaruh hidup di ujung waktu, karena selama itu, ia tetap menjadi pusat narasi, pahlawan yang belum tiba di klimaks cerita. Tapi apa yang terjadi ketika kita terus hidup dalam mode menunggu? Kita kehilangan keajaiban yang selalu tersembunyi di balik kesederhanaan saat ini. Kita tidak benar-benar melihat warna langit, tidak mendengar kedalaman suara orang tercinta, tidak merasakan betapa luar biasanya tubuh yang masih bernapas ini. Karena kita secara batin berkata, ini belum cukup baik. Kesadaran menunggu membuat kita menjadi tahanan dari sesuatu yang belum tentu datang. Ia mencuri hadirnya hidup. Padahal, semua yang benar-benar bermakna hanya bisa terjadi di sini, di titik ini, di saat ini. Kebebasan tidak datang karena sesuatu di luar diri berubah. Ia muncul ketika kita menyadari permainan ini dan dengan lembut meletakkan beban penantian itu. Saat kita sadar sedang menunggu, saat itulah celah terbuka. Kita bisa memilih untuk hadir. Tidak harus berarti pasrah atau menyerah pada keadaan, tapi hadir sepenuhnya dalam proses. Tidak lagi mengarahkan semua perhatian pada hasil, tapi menghargai setiap langkah, setiap napas, setiap momen sebagai tempat yang layak untuk ditinggali. Momen ini, walau tidak sempurna, adalah tempat di mana keajaiban benar-benar bisa terjadi. Nanti, hanyalah konsep. Sekarang adalah kenyataan. Dan saat kita berhenti menunggu, kita tidak hanya mulai hidup, kita menjadi hidup itu sendiri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.